warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Harus sudah siap dan tetap semangat. Oke, sekarang kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, anak-anak diharapkan untuk memberikan pendapatnya tentang kegiatan manusia terhadap hewan secara terperinci. Melalui pembelajaran daring ini, anak-anak diharapkan untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu untuk mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Nah, itu tadi anak-anak 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah itu nanti anak-anak menyaksikan tayangan video dari Ibu, kemudian mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan di PPT. Oke anak-anak, silakan saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Setelah kalian menyaksikan tayangan video sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pada hari ini. Disimak baik-baik ya. Pembelajaran daring tematik di kelas 4, -1 Kota Pasuruan. Materi kali ini yaitu tema 3, subtema 2, dan pembelajaran yang keempat. Tahukah kamu apa itu perburuan hewan liar? Apa dampak dari perburuan hewan liar? Dan sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar tersebut? Yang pertama, perburuan hewan liar adalah pengambilan bagian tubuh hewan secara ilegal atau tidak sah, karena sesungguhnya ada peraturan yang melarangnya untuk melakukan perburuan hewan liar. Yang kedua, perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan tersebut punah dan banyak kehilangan populasinya, serta banyak terjadi kerusakan lingkungan. Nah, di situ ada 3 contoh gambar perburuan hewan liar. Yang pertama ada harimau, yang kedua ada badak, dan yang ketiga ada gajah. Nah, itu adalah salah satu contoh misalnya pada badak. Di situ orang melakukan perburuan liar pada badak yaitu dengan mengambil culah badak. Sekarang tugas anak-anak ada pada halaman 71. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Dengan alasan apapun, perburuan hewan liar tidak dapat dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Sekarang tugas anak-anak yaitu mengerjakan tabel pada halaman 71 mengenai pendapat kalian tentang banyaknya atau maraknya perburuan hewan liar yang terjadi. Di situ ada pertanyaan, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Kemudian dampak perburuan liar bagi lingkungan, kemudian dampak bagi orang lain, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain, mengapa? Dan yang terakhir, tulislah saranmu. Kerjakan pada buku tema ya. Kemudian
Nih, apa yang kamu ketahui tentang pertanyaan? Siapa yang tahu apa sih itu pertanyaan? Pertanyaan adalah sebuah kalimat yang membutuhkan jawaban ataupun pendapat. Setelah itu, anak-anak baca buku tema halaman 70. Di situ ada bacaan dengan judul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Nah, anak-anak baca dulu ya halaman 70 sebelum mengerjakan soal. Setelah itu, tugas anak-anak ada pada halaman 71. Di situ ada 9 pertanyaan. Nah, jawabannya sudah pasti ada di bacaan sebelumnya. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Yang keenam, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Yang ketujuh, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Nomor 8, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Dan yang terakhir, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan warga? Silakan anak-anak tulis soal dan juga jawabannya ya. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama yaitu sesuai topik. Yang kedua yaitu jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima, pertanyaan fokus atau tepat pada sasaran. Yang keenam, menggunakan bahasa yang benar. Dan yang terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Ini adalah contoh pertanyaan yang baik. Mengapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan? Nah, itu ada kata tanya mengapa. Termasuk juga salah satu ciri pertanyaan yang baik. Dan jawabannya tidak hanya ya atau tidak saja, melainkan membutuhkan penjelasan yang panjang atau yang rinci. Yang kedua yaitu contoh pertanyaan yang kurang baik. Apakah Bapak memberi pupuk secara teratur? Nah, di situ kan pasti membutuhkan jawaban hanya ya dan tidak, serta kata tanyanya menggunakan apakah. Lalu tugas anak-anak yaitu buatlah 5 pertanyaan yang kurang baik dengan 5 pertanyaan yang baik berdasarkan dengan ciri pertanyaan yang baik. Kalian buat 5 pertanyaan yang kurang baik itu apa saja, lalu pertanyaan yang baik itu apa saja, berdasarkan pedoman pada ciri-ciri pertanyaan yang baik. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi dan tugas pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat mengerjakan. Kali 100 kilo.
Apa semuanya tuh? Iya, kamu datang dari jalan dari aku. Ternyata ya. Ada tuh. Di gigi keluar santai. Plan pembelajaran pada hari ini yaitu kegiatan perburuan hewan liar adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil beberapa bagian tubuh hewan. Kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat merusak lingkungan dan menyebabkan hewan tersebut bisa punah. Banyak orang yang melakukan kegiatan perburuan hewan liar dikarenakan ingin mengambil beberapa bagian tubuhnya untuk dijadikan baju, tas, sepatu, ataupun yang lainnya. Berdasarkan bacaan pada buku tema halaman 70 mengenai pertanyaan adalah sebuah kalimat yang memerlukan suatu jawaban ataupun pendapat. Salah satu contohnya yaitu, mengapa harimau bisa masuk rumah? Nah, itu tadi adalah salah satu contoh pertanyaan. Bagaimana anak-anak terhadap pembelajaran pada hari ini? Apakah anak-anak senang sudah belajar pada hari ini? Dan apakah anak-anak masih semangat? Dan apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan? Jika tidak, anak-anak kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Pesan Ibu kepada anak-anak yaitu tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.